Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi pada Al-Quran Hadis kelas 11, yaitu tentang betapa pentingnya mensyukuri nikmat Allah, serta akan dipaparkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis mengenai syukur. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan syukur itu. Kata syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu syukur, yang merupakan bentuk masdar. Kata syukur adalah bentuk masdar dari kata kerja syakara yashkuru syukron. Syukur adalah ungkapan rasa terima kasih yang diiringi rasa gembira dan puas hati atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri seseorang. Bersyukur adalah mengungkapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebahagiaan yang diberikan olehnya yang tidak terhitung jumlahnya, kehidupan yang kita jalani, nafas yang kita hirup, jantung yang terus berdetak, dan kesehatan jasmani serta rohani merupakan sedikit dari sekian banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya syukur adalah mengungkapkan rasa terima kasih di dalam hati secara tulus dan mengungkapkannya dengan lisan serta menerjemahkan dalam perbuatan. Ungkapan rasa syukur dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama melalui hati, yang kedua melalui ucapan, dan yang ketiga melalui perbuatan. Yang pertama melalui hati, tercermin dengan timbulnya rasa puas, rasa gembira, dan pengakuannya terhadap nikmat yang diterimanya, yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua melalui ucapan, tercermin dalam ucapan pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya dengan ucapan Alhamdulillah. Yang ketiga melalui perbuatan, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menaati segala perintah dan menjauhi segala larangan, menggunakan segala nikmat yang diterimanya untuk berbuat kebaikan, dan juga melakukan sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. Pada ayat 9 dijelaskan bahwa Allah menerangkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya adalah Allah. Apabila orang-orang musyrik ditanyai mengenai hal tersebut, mereka menjawab bahwa memang Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Namun mereka tetap syirik kepada Allah karena kesombongan mereka. Kemudian pada ayat 10 Allah menyebutkan sebagian dari keunggulan ciptaannya dengan menunjuk manusia sebagai sasaran dari ciptaannya tersebut, khususnya bagi manusia yang mengingkarinya. Keunggulan tersebut yaitu bumi yang berfungsi sebagai tempat hidup manusia. Manusia pun dapat memanfaatkan apa yang ada di bumi ini, seperti air, tumbuhan, batu-batuan, hewan-hewan, dan lain sebagainya. Kemudian menuntun manusia untuk membuat jalan-jalan di bumi supaya mengetahui arah yang benar pada berbagai kepentingan. Kemudian pada ayat 11 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air hujan pada kadarnya di daerah yang kering dan tandus. Air tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan juga berbagai tanaman. Allah memberikan gambaran bahwa kelak manusia ketika dibangkitkan dari kubur
adalah bagaikan tanaman yang tumbuh dari tanah. Kemudian pada ayat 12 dan 13 merupakan lanjutan dari bukti kekuasaan Allah. Allah juga menciptakan makhluk yang berpasang-pasangan, menciptakan hewan-hewan yang bisa dijadikan kendaraan, dan juga menjadikan kapal-kapal di lautan. Hal tersebut bertujuan supaya manusia senantiasa berpikir dan senantiasa bersyukur terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sesuatu yang disembah selainnya merupakan kebohongan dan tidak mampu memberi rezeki. Allah menegaskan bahwa sesembahan selainnya sudah jelas merupakan hasil ciptaan tangan manusia sendiri, tetapi mereka berdusta dengan menganggapnya sebagai Tuhan yang sebenarnya. Mereka menganggap hasil ciptaan mereka yang berbentuk patung atau berhala itu sanggup memberi manfaat atau keuntungan kepada mereka. Rezeki itu adalah wewenang mutlak yang hanya dimiliki oleh Allah. Oleh sebab itu, dianjurkan kepada manusia supaya memohon rezeki dan penghasilan hanya kepada Allah. Kemudian mensyukuri jika yang diminta itu telah dikabulkannya. Hanya Allah lah yang mendatangkan rezeki bagi manusia serta semua kenikmatan hambanya. Manusia dianjurkan untuk senantiasa mencari keridhaannya dengan jalan mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya yaitu hadis pertama. Inna ashkaron nasi lillahi azza wa jalla ashkaruhum linnas. Rawahul Ahmad. Artinya, sesungguhnya manusia yang paling banyak bersyukur kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi adalah mereka yang lebih banyak bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut menjelaskan bahwa manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah yaitu manusia yang selalu berterima kasih kepada sesama manusia. Agama Islam ialah agama yang penuh kasih sayang. Agama Islam mengajarkan manusia supaya membentuk hubungan baik dengan Allah dan juga membentuk hubungan baik dengan sesama manusia. Salah satu bentuk hubungan baik dengan sesama manusia adalah berterima kasih ketika mendapatkan pemberian atau mendapatkan perilaku baik dari orang lain. Berterima kasih dengan sesama manusia dapat menjadi indikator apakah seseorang bisa bersyukur kepada Allah atau tidak atas berbagai nikmatnya. Selanjutnya hadis kedua. Haddatsana Muslim bin Ibrahim, haddatsana Rabi' bin Muslim, an Muhammad bin Ziyad, an Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Artinya, telah menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami, Rabi' bin Muslim, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang tidak bersyukur kepada manusia maka tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tuntunan kepada kita agar tidak rakus, tamak, dan diperbudak duniawi yang menyebabkan terbelenggunya jiwa oleh dunia, yang akibatnya tidak mau berbuat baik terhadap sesama, serta lupa akan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal apapun yang telah diterima oleh manusia di dunia kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas pemberian tersebut. Kemudian hadis ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pandanglah orang yang berada di bawah kalian, jangan memandang yang di atas kalian. Itu lebih baik membuat kalian tidak mengkufuri nikmat Allah.
Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk memandang yang lebih rendah dalam hal duniawi. Rasulullah telah memperingatkan kepada manusia agar bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Adapun bentuk syukur tersebut yaitu dengan memandang yang lebih rendah dalam hal duniawi, misalnya harta kekayaan. Apabila memandang lebih tinggi, perlu diketahui bahwa ujian akan lebih berat apabila materi duniawi lebih tinggi. Alangkah bersyukur merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan di dalam agama. Syukur tidak selalu ditujukan kepada Allah, melainkan juga ditujukan kepada sesama manusia. Syukur terhadap manusia disebut dengan ungkapan terima kasih. Sebagai amal yang diperintahkan oleh agama, syukur memiliki hikmah bagi setiap individu yang melakukannya, yaitu orang yang bersyukur akan selalu mendapat tambahan nikmat dari Allah. Sebaliknya, orang yang ingkar akan mendapatkan siksa dan murka dari Allah. Kedua, orang yang bersyukur akan merasakan kepuasan batin, hingga orang itu akan selalu mendapatkan kebahagiaan. Dan yang ketiga, syukur merupakan perintah dari agama Islam. Oleh sebab itu, orang yang bersyukur dengan niat yang ikhlas termasuk dalam bentuk ibadah. Terima kasih telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata atau penulisan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat memberi manfaat dalam memahami materi tentang konsep bersyukur.